Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Psikologi Sosial ingin mempresentasikan ketertarikan interpersonal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Francisca Puji Kristanti, dengan NIM 210900000203. Yang kedua, Mahadi Muhammad Agung 210900000220. Yang ketiga, Runaning Berliana Devianti 210900000207. Yang keempat, Maria Margareta Mayobawa 210900000256. Dan yang kelima, Patricia Odilia Pajahewen 210900000244. Adapun beberapa subbab materi, yang pertama, teori yang mendukung ketertarikan interpersonal, dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal. Yang ketiga, bentuk ketertarikan interpersonal. Yang keempat, faktor proses terjadinya persepsi hubungan dan sikap ketertarikan interpersonal. Dan yang terakhir, yang kelima, kasus ketertarikan interpersonal. Teori ketertarikan interpersonal ini akan disampaikan oleh teman kami. Baik, perkenalkan nama saya Runaning Berliana Devianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ketertarikan interpersonal. Di sini kami mengambil ada kutipan 5 teori yang kami ambil dari artikel. Yang pertama, Baron dan Bairni pada tahun 2006. Ketertarikan interpersonal adalah sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain melalui penilaian panjang yang berisikan perspektif antara sangat suka hingga tidak suka. Yang kedua ada Rahmat pada tahun 2009. Ketertarikan interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Berlun dalam Rahmat 2009 mengemukakan ketertarikan interpersonal adalah ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Semakin tertarik kepada seseorang, maka akan mengevaluasinya secara positif yang berkecenderungan untuk bergerak mendekatinya dan bersikap baik terhadapnya. Ketertarikan interpersonal pada umumnya dapat didefinisikan sebagai atribut fisik yang dianggap menyenangkan atau memuaskan yang dapat dirasakan. Apicella 2009. Teori yang ketiga dari Chaplin 2008. Ketertarikan interpersonal adalah sesuatu yang memiliki kualitas-kualitas yang bisa mendatangkan tingkah laku yang menyebabkan kecenderungan mendekati sumber perangsang atau adding behavior. Missener dan Delameter di 1999 mengatakan bahwa ketertarikan interpersonal adalah tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh seseorang untuk bergerak mendekat terhadap orang lain. Graham Miller, Perlam, dan Campbell 2002 memandang ketertarikan interpersonal berkaitan dengan hubungan sesama manusia secara psikologis. Salah satu langkah besar pertama dalam sebuah hubungan yaitu interpersonal attraction, dorongan untuk mendekati seseorang. Next. Dan yang kelima, McNeil 2010. Ketertarikan dari sudut pandang psikologi evolusi melihat karakter-karakter anatomi dan tingkah laku yang menghasilkan intensitas courtship tertinggi. Secara ideal, kesuksesan reproduksi yang tinggi. Ketertarikan ini lebih menekankan pada keinginan seseorang untuk menghasilkan keturunan dengan kualitas terbaik dengan lawan jenisnya atau biasa disebut dengan pemilihan pasangan. Dan yang subbab kedua, faktor-faktor mempengaruhi ketertarikan interpersonal, dan akan disampaikan oleh teman kami. Baik, perkenalkan nama saya Patricia Odilia Pajahewen dengan NIM 210900000244 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal.
Menurut Jalaluddin Rahmat 2011, dalam teori ketertarikan interpersonal terdapat dua faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Dalam faktor personal ada beberapa macam. Yang pertama, kesamaan karakteristik personal. Dalam faktor ini, kesamaan karakteristik personal ditandai dengan adanya kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, status sosial, ekonomi, agama, dan ideologi lain-lainnya. Yang kedua, tekanan emosional atau stres. Seseorang berada di bawah tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain untuk membantunya. Perhatian yang diberikan oleh orang lain akan membuat kecenderungan seseorang untuk menyukai orang lain semakin besar. Yang ketiga, harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung akan lebih mudah untuk menyukai orang lain, karena orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan mudah menerima persahabatan ataupun hubungan dari orang lain. Yang keempat, isolasi sosial. Isolasi sosial ini adalah pengalaman yang tidak enak. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, terutama secara emosional. Faktor menurut Jalaluddin Rahmat yang kedua adalah faktor situasional. Ada beberapa macam yang terdapat dalam faktor situasional. Yang pertama, daya tarik fisik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seseorang sering menjadi penyebab utama terjadinya ketertarikan interpersonal. Yang kedua, ganjaran. Pada umumnya, seseorang akan menyukai orang yang memberikan ganjaran pada dirinya. Kita akan menyukai orang yang menyukai kita. Kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Ganjaran ini bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Yang ketiga, familiarity. Seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada orang yang baru kita kenal. Yang keempat, kedekatan. Kedekatan ini hubungan kita dengan orang lain tergantung seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Kedekatan ini merupakan faktor pendukung yang berhubungan dengan intensitas pertemuan antara keduanya. Yang kelima, kemampuan. Kemampuan atau bakat di dalam diri kita menjadi modal untuk mendapatkan perhatian orang lain. Slide berikutnya. Brigham juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal ada dua, yaitu yang pertama, kesamaan. Kesamaan ini berupa sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian yang Saya ulangi. Brigham juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal ada dua. Yang pertama, kesamaan. Kesamaan ini berupa sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian yang sama bisa menyebabkan individu ketertarikan dengan orang lain. Dalam membangun satu hubungan, kesamaan bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih baik dan positif. Itulah sebabnya mengapa kita bisa cepat akrab dengan orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Kita belajar bahwa untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun, dua orang harus masuk ke dalam kontak awal, dan bahwa hal ini seringkali dimudahkan oleh kehendak fisik. Yang kedua, kedekatan.
Kedekatan merujuk pada bentuk teritorial. Kedekatannya, jarak individu dengan orang lain mengakibatkan bentuk hubungan menjadi lebih baik, misalnya dalam bertetangga. Tapi tidak sesuai dengan demikian, jika tidak ada interaksi yang intens, maka kedekatan teritorial bukanlah satu jaminan hubungan yang akan terus bertahan. Dan yang ketiga, bentuk ketertarikan interpersonal dan akan disampaikan oleh teman kami. Baik, akan saya lanjutkan. Nama saya Maria Margareta Moiboa Tamur dengan NIM 10900000256. Bentuk ketertarikan interpersonal terbagi atas 4 hubungan, yaitu hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan romantis, dan hubungan platonik. Yang akan kita bahas sekarang hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan hubungan interpersonal yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau dihubungkan melalui pernikahan. Hubungan ini biasanya merupakan jenis hubungan interpersonal pertama yang dimiliki oleh suatu individu. Pihak-pihak yang termaksud dalam hubungan keluarga yakni suami, orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, mertua, paman, dan sebagainya. Yang kedua adalah hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan adalah hubungan interpersonal tanpa syarat, di mana para individu terlibat atas kemauan mereka sendiri. Tidak ada formalitas dalam hubungan ini, dan individu-individu yang terlibat menikmati kehadiran satu sama lainnya. Next. Hubungan romantis. Hubungan kerja atau profesional adalah hubungan interpersonal yang terjalin karena berada dalam organisasi yang sama. Individu yang terlibat di dalamnya biasanya juga disebut dengan rekan kerja atau kolega. Hubungan ini terbentuk karena adanya tujuan yang sama, sesama kolega atau rekan kerja biasa, jadi saling menyukai atau sebaliknya. Hubungan platonik. Hubungan platonik adalah hubungan antara dua individu tanpa perasaan item pada satu sama lain. Hubungan ini dapat ditemukan pada orang-orang yang berhubungan sebatas kenalan atau teman tanpa ada ketertarikan lebih dalam hubungan. Dalam hubungan platonik bisa saja berkembang menjadi hubungan yang lebih intim seperti persahabatan atau hubungan romantis. Dan di sini saya akan menjelaskan faktor proses persepsi hubungan dan interpersonal. Yang pertama, faktor internal. Dipengaruhi di berbagi fisiologis. Yang kedua, perhatian. Ketiga, minat. 4, kebutuhan yang searah. Yang kelima, pengalaman dan ingatan. Yang keenam, suasana hati. Dan ada poin juga faktor eksternal. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Yang kedua, warna dari objek. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Yang keempat, intensitas dan kekuatan stimulus. Yang kelima, motivation atau gerakan. Dan yang terakhir, tentang kasus ketertarikan interpersonal dan akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, di sini saya Mahdi Muhammad Agung dengan NIM 21009000220 akan menjelaskan tentang kasus tentang ketertarikan interpersonal. Hubungan antara ketertarikan interpersonal, long distance relationship, merupakan hubungan terjadi pada pasangan ketika satu dari mereka harus pindah untuk belajar atau bekerja mengakibatkan hubungan mereka beradaptasi dengan perubahan, yaitu hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh memiliki rasa saling menjaga perasaan pasangan sehingga mereka menghabiskan waktu dengan berkomunikasi. Permasalahan komunikasi kadang terjadi yang dapat menimbulkan pengaruh pada emosi, baik itu positif maupun negatif. Pasangan mereka, penelitian ini mengkaji bagaimana pasangan hubungan jarak jauh membangun ketertarikan interpersonalnya pada dasar afektif.
Subjek penelitian ada 2 pasangan dengan total 4 responden untuk mengetahui upaya mereka dalam membangun ketertarikan satu sama lain. Penelitian menggunakan metode wawancara dengan tujuan penelitian untuk mengetahui upaya mereka dalam mempertahankan hubungan jarak jauh dengan membangun ketertarikan interpersonal mereka pada dasar afektif, yaitu emosi positif dan negatif yang ditimbul dari masalah. Oke, slide selanjutnya. Analisa. Para ahli psikologi, khususnya para ahli psikologi sosial, melakukan kajian tentang cinta terkait dengan perilaku menyukai atau tertarik orang lain. Dalam konteks upaya menjalin hubungan di antara dua pribadi. Dalam hal ini, seseorang mencintai orang lain karena dalam proses interaksi. Oke, selanjutnya. Ya, sekian dari saya, Mahdi Muhammad Agung. Terima kasih. Jadi bisa ditarik dari kesimpulan tentang ketertarikan interpersonal. Secara spesifik, atribusi sosial merupakan cara seseorang dalam melakukan proses persepsi dan interpretasi terhadap sebab akibat perilaku orang lain. Atraksi sebagai unsur dasar dalam interaksi sosial menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan daya tarik yang salah satunya mempengaruhi persepsi seperti kemenarikan fisik, penampilan, dan wajah. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketertarikan interpersonal adalah suatu sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh atribut yang dimiliki oleh orang lain. Dapat melalui proses interaksi berupa penilaian yang panjang dan diwujudkan dengan evaluasi positif maupun negatif dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Terima kasih dan ini presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.